Assalamualaikum Mbak, hari ini kita akan coba untuk masuk lagi ya di XAU. Seperti biasa gaya trading Simba nggak berubah karena kita hanya untuk scalpingan saja. Tetapi di sini jika kita melihat di H1 sebagai external time frame kita ya, itu momentum bearishnya cukup kuat banget Mbak ya. Yang candlestick merahnya ya sebelum candlestick ini nanti close. Ini momentumnya kuat banget. Tetapi pada area penting di sini dia nggak sanggup untuk full body break dan dia meninggalkan area liquidity di sini. Berarti bisa dibilang area sini cukup bakoh Mbak ya, atau cukup kuat untuk pagernya. Dan semisal XAU ini mau terjun ke bawah mengejar area penting yang di sebelah sini, harusnya dia naik terlebih dahulu untuk mengambil liquidity sebelum jebol area sini, karena di sini sudah ada pelemahan momen dan dia hanya mengambil liquidity-nya saja. Oke, kita akan coba cek di M5, siapa tahu ada setup entry di sini, Pak. Di sini kalau untuk area liquidity, area pentingnya itu di sini ada area penting yang masih press. Lalu untuk yang ini sudah keambil Mbak ya, berarti sudah nggak valid, sudah nggak fresh. Lalu yang bawah ini ada liquidity zone di sini. Oke, ini ada area liquidity di sebelah sini. Ini kita mau entry susah ya. Di M1 coba cek. Di M1 cek. Oke, di M1 ini ada potensi untuk dia mengejar area penting di sebelah sini, Mbak. Semoga dia mau turun dulu ya. Kalau dia mau turun ke area sini, kita akan langsung eksekusi buy ya. Karena ada potensi untuk dia mengejar pada area sini. Jadi kalau semisal di M5 nggak ada setup, kita bisa turunin lagi ke M1 Mbak ya, untuk melihat di kondisi time frame yang lebih kecil. Meskipun di TF yang lebih kecil itu sering terkena miss ya, tetapi jika di M5 dia nggak ada area penting atau area pentingnya terlalu jauh, kita bisa turunin di M1 untuk mencari setup entry-nya. Waduh, kok naik terus dia Mbak? Aduh, telat. Berarti nanti kalau dia naik dan masuk ke arah sini ya, kita bisa ambil sell dengan catatan sudah ada pelemahan momentum ya. Tapi kalau nggak ada pelemahan momentum ya kemungkinan besar dia akan mengejar pada area penting di M5. Oke. Ini harusnya ya bisa nyampe atas ini Mbak. Ayo tunggu turun dulu, turun nanti kita akan langsung eksekusi Mbak. Oke, turun minimal sampai ke sini lah ya. Aduh, jangan telat ini Mbak. Jangan naik dulu lah, turun dulu. Kita tandai sebentar. Dia turun ke area sini, kita akan langsung untuk eksekusi buy Mbak ya. Karena ada potensi untuk dia naik untuk mengejar pada area yang Simba tandai di atas. Jadi kalau scalping kan itu ya cuman seperti ini saja ya, kita nggak usah terlalu mulu-mulu untuk menargetkan area penting yang terlampau jauh atau menargetkan profit yang terlalu tinggi. Cukup pahami area penting saja, kita sudah bisa ambil setup di area tersebut. Nah ini kan sudah break ya, tinggal tunggu dia retrace-nya saja, nanti kita akan ambil buy posisi. Karena jika dilihat di M5 tadi kan kita kesulitan ya untuk mengambil area pentingnya dimana, jadi kita turunin ke M5 ke M1 untuk mencari area penting di time frame tersebut. Jadi kita tunggu dia turun lagi, nanti kita akan langsung eksekusi. Wah cakep, yuk turun dikit lagi, langsung masuk saja Mbak daripada ketinggalan, karena ini ada potensi untuk dia langsung boom ya, boom naik. Oke, dan SL kita seperti biasa ya, risk to reward kita itu pakai 1:1 dengan manajemen risiko itu di 25 USD. Jadi SL nya kurang lebih nanti di area sini, nanti Simba akan close manual, dan TP nya nanti di mana nih, nah area sini lah Simba juga akan close manual. Oke, nah ini harusnya sih naik ya, karena momentumnya cukup kuat ya, apalagi tadi di S1
sudah membuat liquidity zone. Jadi semisal dia mau jebol area penting di H1 ini Mbak ya, area penting yang di sini, dia harus naik terlebih dahulu mengambil order sebelum dia terjun ke bawah ya, karena di H1 tadi cukup kuat untuk bentengnya, jadi dia harus naik dulu ngambil order ya sebelum lanjut turun kalau memang dia mau turun. Jadi kalau area penting ini nanti memang tetap nggak bisa ke break ya, valid market itu akan lanjut bullish Mbak ya untuk pergerakan XAU, karena sudah sempat ke retest tapi ternyata dia hanya close body ya, close bodinya itu masih di dalam area zone dan dia meninggalkan area liquidity. Di sini menandakan bahwa area sini cukup padat ordernya. Oke, kita lihat di market lagi. Ayo, sudah running di 8 USD, harusnya naik ya dengan target kita pada area penting yang di sebelah sini, karena itu masih fresh Mbak ya. Nah kan, ini masih fresh banget, area pentingnya masih fresh banget. Jadi kita nggak harus atau nggak monoton di M5 ya. Kalau di M5 itu memang nggak ada momen ya, kita bisa turunin di M1. Kalau di M5 itu kita susah ya mencari area pentingnya. Kalau di M1 ada, kita bisa di M1. Cuman kalau di M5 itu ada ya, kita patokannya di M5 Mbak ya. Yang jelas kita mengikuti H1 saja sebagai biasnya. Cuman meskipun bias tersebut bullish, ini kan biasa hitungannya bullish Mbak ya, karena dia sudah mengambil atau meninggalkan liquidity zone. Meskipun di candlestick sebelumnya yang kebentuk ya di H1 itu bearish. Tetapi kan di sini dia nggak sanggup close body, lalu hanya meninggalkan area liquidity. Di situ kan sudah terkonfirmasi bahwa tekanan bullish di market itu cukup bakoh ya, atau area penting di H1 tadi cukup kuat. Berarti kan secara nggak langsung bahwa market itu akan mantul ke atas. Nah di sini kalau kita trading scalping, kita kan follow by momentum ya. Berarti kan momentumnya bullish, berarti kita bisa hajar buy seperti yang Simbah tradingkan saat ini. Kita mengikuti bias di H1. Cuman kalau semisal meskipun buy posisi juga, kalau areanya itu nanggung ya, kita masih di tengah-tengah dan ternyata di atas itu ada area penting yang bisa kita jadikan setup counter trend, itu juga nggak masalah ya. Mau ambil counter trend pun nggak masalah selagi dia sudah masuk area penting dan juga sudah ada pelemahan momentum. Tetapi kalau dia nggak ada area penting lalu nggak ada pelemahan momentum ya, teman-teman mending tunggu saja dia masuk ke area penting. Ini tadi di M5 kita kan cari nggak ada set ya, nggak ada area penting, makanya Simbah turunin di M1 untuk mencari area penting yang kebentuk. Dan di sini ada beberapa area penting nih. Ini area penting tapi sudah nggak valid karena sudah keambil ya. Area penting lagi nggak valid karena sudah keambil. Dan di sini ada area penting yang saat ini masih fresh. Jadi tadi analisa Simbah dia harusnya turun ke sini dulu sebelum dia naik ke atas. Cuman tadi kan Simbah di sini entry di awal ya. Entry di awal. Lalu untuk target kita itu juga masih ke area penting yang masih fresh. Karena jika kita geser ke bahu sebelah kiri, di sini ada area penting yang masih fresh dan belum keambil sama sekali. Jadi ada potensi untuk market itu setelah dia membuat area pattern dia akan naik ke sini, atau setelah dia retrace dia akan naik ke area sini. Jadi hanya seperti ini saja untuk analisa Simbah ya. Kalau untuk scalpingan, karena kalau basic scalpingan itu kan kita pure di technical analysis ya, jadi kita nggak butuh banget fundamental ya, sama sekali nggak butuh malahan ya. Karena yang kita kejar di sini hanya momentum candlenya saja. Jadi seberapa kuat momentum candle tersebut yang terjadi pergerakan, yang pergerakannya itu terjadi di TFH1. Karena di H1 kan kita jadikan sebagai eksternal, jadi kita mengikuti bias di H1 ya. Selanjutnya di M5 ataupun M1 itu hanya mengikuti bias yang terjadi pada H1. Intinya di jalan gedenya lurus, berarti di jalan kecilnya ya ikut lurus. Cuman ya seperti yang Simbah jelaskan di awal tadi, kita kan biasa entry di M5 ya. Cuman kalau di M5 itu memang nggak ada set, nggak ada area penting yang kebentuk, kita bisa turunin di M1 untuk mencari area penting. Ya karena tadi di M5 nggak ada ya, makanya Simbah carinya di M1.
Di M1 selagi kita mengikuti biasnya di H1 ya sama saja sebenarnya Mbak. Cuman kan biasanya kalau di M1 itu sering terjadi fail. Ya, sering terjadi miss analisa. Atau analisa kita itu banyak meleset kalau di M1. Apalagi kalau kita mengcounter bias di H1. Tetapi itu bisa menjadi opsi jika di M5 tidak ada setup atau tidak ada momentum Mbak. Di sini Simbah langsung aduh malah turun ya. Oke, gak masalah, yang penting area ini belum keambil Mbak ya. Tapi kalau area ini nanti kejebol ya kemungkinan market akan mengejar di liquidity di sini Mbak. Di M1. Yo, sedikit lagi. Ojo lali Mbak karo di kopi ini ya. Di sini teman-teman bisa mengikuti gaya trading Simbah ya jika memang dirasa metode ini cocok di sampean ya. Tapi jika dirasa metode ini nggak cocok dan terlalu beresiko ya teman-teman bisa ganti metode lain. Karena sekali lagi setiap orang itu memiliki gaya trading masing-masing dan juga memiliki tingkat atau batas resiko itu berbeda-beda. Sebenarnya kalau sampean sudah paham pakai metode ini ya, itu resikonya itu bisa diatur sesuka hati Mbak ya. Di sini kan Simbah merisikokan di 25 USD ya. Berarti SL-nya di sini. Itu karena kita pakai lot 0,1. Semisal teman-teman pakai lot 0,05 maka resikonya itu di 50 USD. Berarti resikonya itu di sekitaran sini. Jadi kalau ukuran batasan resiko itu selebihnya tergantung masing-masing trader ya. Berapa resiko yang sanggup teman-teman gunakan gitu. Karena di sini Simbah ambil cepatnya saja ya. Makanya Simbah ambil di lot 0,1 dengan SL yang agak pendek, yaitu di area sini. Di sini mana nih? Di area sini ya kurang lebih sekitar di 25 pip ya. Kok situ SL-nya di sini, ini kan kita buy kok Simbah salah tuh. Nah, SL-nya di sini. Walah, efek KWR yang kena-kena lagi Mbak. Ya di 25 pip lah, 250 poin. Jadi kalau teman-teman dirasa ini waduh Pak terlalu mepet banget, ya lotnya dikecilin Mbak. Bisa di 0,05 atau di 0,01. Semakin kecil lot ya semakin jauh jarak SLTP-nya. Cuma kan di sini Simbah ngejar cepetnya ya. Plus agar videonya itu berjalan cepat, nggak terlalu lambat. Karena kalau kita pakai lot size kecil dengan target TP-nya atau SL-nya itu di 60 pipan atau bahkan 100 pipan ya videonya lama banget selesainya. Kelamaan nanti dan teman-teman pasti jenuh untuk nunggu videonya selesai. Makanya Simbah ambil set di 25 pipan lah dengan lot size 0,1 ya. Karena juga kita ambilnya di M1 jadi kita ambil cepatnya saja atau ringkasnya saja. Yang penting di sini itu bukan masalah jauh lebarnya SL atau TP Mbak ya, tapi di manajemen resikonya. Berapa resiko yang teman-teman itu sanggup tradingkan ya setiap kali kita entry. Karena jika kita meresikokan $10 atau $25 itu kan selebihnya tergantung kita mengatur jarak SLTP-nya. Semisal kita sudah tentukan nih SL-nya di 25 USD. Tapi kita pengen yang agak jauhan ya tinggal lotnya saja dikurangin. Semakin kecil lotnya kan SLTP-nya semakin jauh. Semakin gede lotnya maka SLTP-nya semakin pendek. Lah Mbak wis tekan anu tuh. Simbah enggak ndelok. Iki mau. Oke, 38 USD. Jos. Cukup gitu suka pecel Mbak. Jadi seperti itu ya. Kalau masalah manajemen risiko itu tergantung masing-masing dan semisal dirasa SLTP-nya itu terlalu dekat ya tinggal dikurangin lotnya saja. Oke Mbak, semoga video ini bermanfaat ya. Dan ini kemungkinan akan target ke area penting di atas karena masih fresh. Ojo lali tuku suka pecel. Salam dari saya Simbah Info.